Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Pada pertemuan kali ini kawan-kawan, kita sudah berada di lahan pakan, di mana di lahan pakan ini ada terjadi beberapa masalah yang sering terjadi untuk saat ini. Nah, kali ini kawan-kawan, di sini saya akan berbagi mengenai tentang permasalahan dan solusi dalam pemecahannya. Nah, pada kali ini di bank pakan kami di sini terdapat berbagai macam rumput ya kawan-kawan. Di situ ada bagian rumput odot, di sini ada rumput pakcong, dan di bagian sana ada rumput Zanzibar. Ini pakcongnya masih muda-muda ya kawan-kawan, masih terlalu muda. Dan pada kali ini ya kawan-kawan bisa dilihat dari penampilan sini, itu yang terjadi adalah tanaman rumput Zanzibar maupun pakcong serta odot ini mengalami perlambatan dalam proses pertumbuhannya. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Karena kesalahan kami, yaitu adalah kurangnya pemberian pupuk. Nah, kurangnya pemberian pupuk inilah yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangbiakan dari rumput odot kami ya kawan-kawan, maupun rumput pakcong dan Zanzibar yang kita tanami itu mengalami proses pertumbuhan yang cukup lambat. Oleh sebab itu, dengan adanya hal semacam itu, solusi yang bisa kita berikan pada kawan-kawan yaitu adalah pemberian pupuk. Nah, pemberian pupuk ini kalau sudah kayak gini, jangan, menurut saya ya, ini menurut kami, pemberian pupuk jangan diberikan pupuk kimia. Karena mengapa? Karena pemberian pupuk kimia ini terlalu memakan biaya produksi yang cukup banyak, sehingga kawan-kawan dalam beternak ya, beternak itu nantinya kawan-kawan kesulitan sendiri. Karena mengapa? Karena harus mengeluarkan bermacam pupuk, sehingga biaya yang dikeluarkan cukup banyak. Oleh sebab itu solusinya adalah kawan-kawan hanya perlu penaburan pupuk kandang ya, serintil kalau punya domba maupun kambing ya. Kalau sapi ya pakai lepong sapi kawan-kawan. Penggunaan limbah kandang semacam itu nantinya dapat menyuburkan tanah, dan yang jelas untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya itu cukup bagus kawan-kawan, penggunaan pupuk kandang semacam itu. Semisal ada rumput yang kayak gini kan kawan, ada yang selain odot ya, itu kami tetap biarkan, karena ini bagi kami itu juga sumber pakan ya, varian pakan, dimana domba kita tidak hanya memakan odot tapi makan rumput liar semacam ini, yang ini berasal dari kotoran domba itu sendiri. Dan biasanya yang berasal dari kotoran domba itu sendiri menandakan bahwasannya rumput itu mau dimakan oleh si dombanya semacam itu. Nah, ini kami dalam tahap pengembalian kembali ya, menyuburkan tanah kembali dengan penggunaan pupuk kandang. Nantinya setiap paginya kita tebar pupuk kandang, yaitu berupa serintil ya, ke lahan ini. Yang jelas kita tujukan, kita fokuskan untuk tanaman odot ya kan kawan, maupun rumput-rumput yang lainnya. Masalah rumput liarnya ada tumbuh, itu adalah bonus bagi kami semacam itu. Dan untuk saat ini karena ini produksinya belum maksimal ya kan kawan, kami hanya bisa memanfaatkan ketika rumput-rumput ini sudah siap dipanen saja, baru kita pangkas, baru kita bawa ke kandang ya kan kawan. Selebihnya kita masih cari rumput liar. Kalau kan pengen memaksimalkannya ya gunakan pupuk kandang tersebut secara maksimal ya. Artinya setiap kali panen kan kawan harus memupuk dan memupuk kembali. Itu yang paling penting ya kan kawan. Pemupukan jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan semacam ini, kami di sini berbagi pengalaman. Dan di sisi lain kawan-kawan,
hal yang perlu diperhatikan lagi, kesalahan kami yang kedua adalah panen belum pada waktunya. Dalam artian ketika kita butuh pakan, kita langsung panen tanpa memikirkan kapan waktunya panen. Biasanya kan rumput odot maupun pakcong maupun Zanzibar itu kan usianya kurang lebih 60 hari ya kan 60 hari. 60 hari itu kan baru kita memasuki masa panen. Sedangkan kami itu waktu 1 bulan pangkas, tumbuh lagi 1 bulan pangkas, belum sampai 60 hari ya, 40 hari saja belum sampai, menjadikan pertumbuhan dari rumput-rumput ini kurang maksimal ya kan kawan. Apalagi pemangkasannya kurang gepok, artinya kurang berada di pangkal ya kan. Kalau kan lihat, nah ini kan kurang rata dengan kondisi tanahnya. Nah itu menjadikan pertumbuhannya agak lambat kan kawan, semacam itu. Nah maka dari itu kawan-kawan, alangkah baiknya panen sesuai dengan waktunya ya kan kawan. Ini pembelajaran yang cukup berharga. Panen sesuai dengan waktunya. Kalau sesuai dengan waktunya itu nantinya rumputnya tumbuhnya bisa banyak, bisa awet lama ya. Kalau tidak cuma kecil-kecil kayak gitu kan, kecil-kecil kayak gitu. Kalau tidak sesuai waktunya. Sesuai waktunya awet lama dan tanamannya bisa hidup lama kan kawan, semacam itu. Dan kalau kan kawan bisa bandingkan ya, tidak hanya di bagian sini. Di bagian sini tanaman pakcongnya dipanen sesuai dengan umur atau waktunya kawan-kawan. Dan itu wow, luar biasa sekali, bagus-bagus kawan-kawan. Bahkan ini juga dipupuk. Setelah panen pupuk itu hasilnya kayak gini kan kawan. Walaupun sedikit, tapi kalau pemupukannya bisa maksimal, pemanenannya bisa sesuai dengan waktunya, hasilnya kayak gini. Nah inilah salah satu langkah, salah satu cara ya kan kawan, untuk kita bisa melakukan yang terbaik bagi bank pakan kami ya, bank pakan kita sendiri-sendiri ya. Makanya kalau kalian punya bank pakan, rawatlah sesuai dengan waktunya, sesuai porsinya, dan jangan lupa diberikan pupuk kan kawan. Pupuk organik berlebihan tidak masalah, yang penting tanamannya tetap selalu subur dan pemanenannya sesuai. Insya Allah tumbuhan kawan-kawan bisa survive, bisa tumbuh secara maksimal. Kami yang sudah mengalami semacam ini ya, mau tidak mau kami harus berbenah, kita harus lebih baik lagi dalam proses pemupukan maupun pemanenannya. Itu adalah dua hal penting yang harus kalian perhatikan agar tanaman kawan-kawan bisa produksi secara normal dan produksinya hasilnya bisa maksimal. Oke kan kawan, itu dulu segelintir pengalaman kami mengenai tentang apa yang terjadi, permasalahan yang terjadi ketika memiliki bank pakan yang hasilnya kurang maksimal. Dan solusinya, satu, berikan pupuk, yang kedua adalah panen sesuai waktunya. Sekian dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat para petani dan peternak.